harus menggunakan rekening atas nama Ratih yang sumber pendanaannya bukan dari saksi. Yang mulia, saya dapat jelaskan, dengan pekerjaan saya membutuhkan seorang asisten. Ketika di depan kamera, ketika bekerja di panggung, saya tidak bisa menggunakan handphone untuk membayar ini itu. Saya butuh asisten, saya perlu dibantu. Makanya saya minta tolong kepada asisten saya yang memang tugasnya membantu kegiatan saya sehari-hari. Tugas saya sebagai seorang istri dan ibu. Memberi kado buat teman anak-anak saya itu dari uang saya. Kami memisahkan uang dari suami saya untuk membayar keperluan udah usah banyak. Iya. Intinya gini ya. Jadi saudara karena sibuk. Iya, betul. Karena sibuk sehingga asisten saudara itu yang melakukan transaksi. Betul. Dan semuanya atas perintah saudara. Iya, betul. Kemudian untuk yang mendeposit itu selalu saudara. Saya dan suami. Dan suami ya, betul. berdua. Iya. Oke, itu jawabannya. Ya, saya lanjutkan dulu. Yang berikutnya, selain endorse tas, apakah saudara juga endorse barang-barang yang lain? Ada juga. Perhiasan. Selain perhiasan ada juga majalah dan lain sebagainya. Betul. Iya. Apakah semua itu ada perjanjian? Ada kontraknya. Ada kontraknya. Kalau untuk tas ada kontraknya? Tidak ada. Tidak ada. Tapi nilai barangnya kan besar. Ketika barang itu saudara endorse, ada nggak pajak yang saudara bayar dari sesuatu yang tidak ada perjanjian? Barang ini saya pakai untuk bekerja, untuk sehari-hari. Begini, kalau saya dijawab seperti itu ya, dan ditanyakan ada nggak pengenaan pajaknya? Tidak. Tidak. Saya lanjutkan. Di persidangan sebelumnya, saksi menyampaikan ada utang yang akhirnya saudari transfer ke Anggreni seperti itu. Selain Anggreni, apakah ada pihak lain yang berhutang kepada saudara? Teman-teman? Selain teman-teman yang terkait perkara ini, misalnya saya tanya, ada nggak Helena berhutang ke saudari? Tidak. Ada nggak PT Quantum berhutang ke saudari? Tidak. Oke. Apakah saudari pernah menerima transfer uang total 3.150.000.000? Itu untuk lunasan rumah pernah? Dari siapa? Suami saya. Yang saudara, bagaimana saudari bisa memastikan bahwa itu memang suami saudari yang mentransfer dengan diri sebesar itu? Apakah saudari punya notifikasi di handphone sehingga kalau uang masuk dari suami saudari, atau sebelumnya suami saudari menyampaikan, oh ini saya transfer atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Suami saya memang mencicil sebagian dari rumah karena saya yang membayar uang muka, kemudian sisanya suami saya mencicil, dan itu 3,15 itu adalah pelunasan sebagian, pelunasan terakhir. Di tahun berapa? Di tahun 2000. Ya, itu kemarin sudah dijelaskan ya. Kami punya bukti yang Oke, makanya sekarang buktinya aja dijelaskan. Siap. Kalau itu kemarin sudah disampaikan pada sidang sebelumnya. Saya bacakan. Ya. Di kami untuk bukti transfer tanggal 21 bulan 6 tahun 2018 ada transfer dari PT Quantum ke rekening Sandra Dewi di nomor rekening 7040688883 di Bank BCA sebesar ada dipecah 3. Jadi dipecah dari 3 transaksi. Yang pertama 1.050.000.000, terus yang berikutnya 1 miliar dan 1.100.000.000. Ini dari rekening Quantum. Nanti kami tunjukkan kalau gimana? Sama. Benar itu ada maksud. Betul, untuk lunasan rumah dari saya. Betul. Ada. Kemudian rekening orangnya ternyata sama. Sama. Antara yang transfer tadi dengan rekening. Iya. Benar? Betul. Udah. Masalah yang tadi untuk membayar pelunasan sudah dijelaskan pada sidang sebelumnya.
kami cuma menjelaskan aja karena tadi saksi menyampaikan bahwa tidak pernah punya hubungan hutang-hutang dengan TWR maupun dengan PT Kuantum, tetapi Itu nanti sampaikan aja dalam tuntutan saudara menjelaskan. Ini penjelasan terhadap yang kami tunjukkan di depan tadi. Ya tadi sudah ditanyakan, memiliki penjelasan. Yang kami jelaskan. Makanya sudah cukup. Ya, jadi di sini keterangannya pembayaran hutang. Dari Pembayaran Pak hutang. Kesan Malaysia. Bukan, maksudnya yang di keterangan saksi bahwa itu pembayaran hutang. Bukan, dia tidak pernah punya hutang-hutang dengan Kuantum maupun Helena. Seperti itu tadi keterangan. Di mana? Saksi? Tidak pernah punya hutang. Enggak, kemarin yang punya hutang siapa? Ibu Anggrek-nya. Iya, Kemudian dibayarkannya. saya meminjamkan. Iya, Saudara meminjamkan ya? Ibu Anggreni Pasepata. Oke, Ya. berapa? 10 miliar. Nah, sebentar ya. Apakah itu tadi yang dikirimkan Kuantum itu sebagai pembayaran hutangnya? Bukan, Beda lagi. beda. Beda apa? Ya, jadi yang hutang itu 2019, tapi dari Kuantum ini 2018. Oke ya. Yang mulia. Beda. Yang mulia. Oke. Gimana? Tadi saksi sudah menjelaskan bahwa itu adalah dalam rangka pelunasan daripada rumah. Ya. Ya belum satu rumah Jadi itu pelunasan hutang yang itu diberikan oleh suaminya. Bentar, itu kan pelunasan rumah yang di Pakubun. Iya. Benar ya? Iya. Terus itu sudah ditanyakan, dia sudah jelas. Enggak, kemarin itu sudah dijelaskan sama timnya. Ini nggak ada tempat kemarin. Ini takutnya apa? Ini di situ. Kami cuma menunjukkan bahwa ini uang ini dari Kuantum. Iya. Iya, Sudah sudah. tadi dibenarkan. Ya, itu aja. Ada 3 bulan pertama. Kemudian dicocokkan dengan rekening orang apa? Saksi Chandra Dewi sama. Ya, betul. Ya, tanggal-tanggalnya sama, Sama. besarnya sama. Ya. Oke. Cukup? Silakan. Satu lagi yang mulia, Ya. konfirmasi ke saksi ya. Tadi sudah jelaskan ada kerjasama dengan PT Sentral Kreasi Kencana ya, terkait perhiasan ya. Ini yang mulia, ini ada barang bukti berupa perjanjian bersama di pasal 5 ini saya membacakan. Pihak kedua akan memakai produk perhiasan yang dipinjamkan oleh pihak pertama setiap pelaksanaan kegiatan perjalanan dalam kegiatan sehari-hari. Pihak kedua akan dikembalikan oleh pihak kedua pada saat kegiatan co-owner. Nah, di dalam perjanjian ini tidak ada klausal memberikan atau menjadi barang milik saudara. Saya jelaskan. Betul. Jadi dalam perjanjian dan tanda terima pun mereka meminjamkan, tetapi jika saya meminta mereka akan memberikan. Makanya 71 yang disita dari Sandra Dewi Gold itu sebagian belum saya foto dan akan saya kembalikan. Kalau saya suka, saya boleh minta. Tapi kalau saya tidak suka, saya akan memberikan. Ada bukti penyerahannya dari pihak Ada tanda terimanya di sini. berupa pemberian. Iya, tanda terima. Oke, Ya. Cukup. Jadi begini ya. Jadi mengenai tadi apa yang disampaikan oleh saksi ya, Sandra Dewi, nanti mengenai pembuktiannya dilampirkan dalam pledoi terdakwa seperti itu ya. Silakan sekarang menyampaikan seperti itu. Jaksa punya bukti ya. Kemudian terdakwa ya membuktikan sebaliknya seperti itu. Kemudian didukung oleh istrinya ya. Karena barang-barang ada sebagian yang disita dari saksi sendiri seperti itu. Jadi kami memberikan hal yang sama, baik JPU maupun penasihat hukum. Dari JPU cukup ya? Ini dari majelis ada yang Baik ya, saksi Sandra Dewi. Ini saudara dalam kerja itu hanya dalam bidang keartisan saja atau ada semacam bisnis lain? Artis saja yang mulia. Artis saja ya. Nah, kemudian saudara tadi menerangkan ada dibantu asisten. Ya. Apakah itu juga sebagai manajer? Maksudnya yang membantu saudara? Jadi saya punya beberapa tim yang mulia. Ada asisten yang ikut saya kemana-mana setiap hari yang membantu saya untuk syuting juga, manajer untuk deal dengan kontrak kerjasama. Ada juga tukang makeup, kemudian hairdo yang mulia. Oke, sudah. Yang jelas memang ada manajer juga Ada, ya. ada manajer. Ya. Yang mengurusi mengenai harta tadi ada berbatas, ada tanah, rumah. Apakah itu diurus oleh manajer atau dia tidak tersangkut di situ? Hanya
diurus oleh asisten saja atau gimana? Kalau untuk rekening koran, tabungan, manajer saya yang membantu saya yang mulia. Tetapi untuk harta-harta itu saya dan adik saya yang laki-laki yang mengurus, hanya membantu saja adik saya karena saya tidak mengerti tentang tanah-tanah. Jadi ada dibantu oleh manajer juga dengan hartanya tadi ya? Iya yang mulia. Nah, kalau asisten tadi kan ada yang atas nama tadi. Asisten itu adalah saudaranya sendiri, adiknya gitu. Enggak yang mulia. Jadi asisten saya punya sendiri, private asisten yang ikut saya kemana-mana. Ya. Bukan saudara. Ya. Jadi ini kan menjadi perkara ya, tidak pidana pencucian uang yang menjadi perkara sekarang ini. Jadi maksudnya saudara jangan karena bermaksud untuk menghindar dari dakwaan jaksa, saudara mengambil alasan yang dibuat-buat, tapi cerita yang sebenarnya ya. Ini kesempatan juga saudara untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri terhadap barang-barang yang disita itu, ya, karena kesempatan saudara untuk menjelaskan, menceritakan yang sebenarnya. Nah, itu supaya ini lebih terang. Apakah itu terkait dengan pekerjaan suami saudara atau tapi secara logika lumrah ya biasalah, namanya suami kan memberikan hadiah kepada istrinya juga kan gitu. Kalau suami saudara terdakwa HP ini yang saudara ketahui, apakah selain daripada kegiatan tambahan ada bisnis lain selain bisnis tambang? Tidak yang mulia. Tidak ada. Tidak ada misalnya apakah di bidang properti atau saham ya, saudara nggak tahu ya? Kalau saya tidak yang mulia. Jadi yang saudara ketahui waktu saudara menikah itu tahunya kerjaan suaminya apa? Tambang batubara yang mulia. Tambang batubara, bukan tambang timah. Bukan yang mulia. Batubara ya. Batubara di mana lokasinya yang saudara tahu? Kalimantan Timur yang mulia. Kalimantan Timur. Jadi sudah punya pekerjaan yang saudara tahu sebelum saudara menikah. Iya yang mulia. Oke. Nah, kemudian mengenai hartanya tadi setelah menikah tadi itu ya, namanya suami kalau dia sayang istrinya kan biasa itu memberikan hadiah, ya, ada pemberian hadiah. Apakah sama sekali nggak pernah diberikan hadiah berupa tas oleh suaminya? Yang mulia, saya di sidang sudah menjelaskan, suami saya ini pernah memberikan hadiah. Rutinitas dia memberikan iPhone setiap tahun. Tapi untuk tas saya yang melarang yang mulia karena dari tahun 2014 saya ini sudah bekerja sama dengan toko-toko online shop ini dan toko-toko offline shop ini yang toko-toko tas yang mulia. Jadi saya di endorse sudah dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Sudah 10 tahun ada 23 lebih toko-toko tas ini yang memberikan saya tas. Saya mempromosikan toko-toko ini bukan brandnya. Jadi misalnya ada toko namanya e-wholesale. 2014 dia mengendorse saya dari toko online yang mulia. Dan sekarang di Semarang dia menjadi toko tas yang besar. Itu karena mengendorse saya yang mulia. Intinya menurut saudara tidak pernah diberikan tas oleh suaminya walaupun itu dalam bentuk hadiah. Iya, karena untuk tas saya sudah banyak sekali yang memberikan saya tas yang mulia. Jadi untuk apa suami saya memberikan saya tas lagi? Karena saya yang melarang. Kenapa dia harus memberikan saya tas? Sebelum dia bertanya kepada saya, kamu mau tas apa? Ada toko-toko yang bertanya kepada saya, kakak mau tas apa? Kita mau kasih untuk mempromosikan toko-toko mereka ini. Oke, yang jelas intinya menurut saudara tidak pernah diberikan hadiah tas ya ke suaminya. Nah, kemudian tas yang saudara peroleh itu, apakah saudara, ini kan tadi jumlahnya 88 ya? Apakah semua tas 88 itu semua saudara ingat betul? Atau yang namanya kita dikasih atau dari endorse tadi itu ada saudara tidak tahu lagi ini tas dari mana? Ada beberapa yang endorse juga tadi keterangan saudara. Nah, mengenai tas itu apakah saudara hafal semuanya atau ada saudara tidak tahu lagi? Ada yang hafal, ada yang tidak yang mulia. Ada yang tidak tahu lagi. Kalau mengenai pemakaiannya, semua tas yang menurut saudara dalam diri saudara sendiri itu, apakah saudara pernah pakai semua tas itu atau ada yang tidak pernah saudara pakai dalam semua tas itu? Ada yang sering saya pakai, ada yang tidak sering saya pakai yang mulia. Tapi biasanya yang tidak sering saya pakai langsung saya jual sekian yang mulia.
dipakai? Ada. Ya maksud saya juga mau tahu apakah benar-benar itu adalah semua perolehan saudara sendiri atau ada dari suaminya. Jadi sama sekali tidak ada dari suaminya gitu ya. Tidak, yang dalam pekerjaan saya, teman-teman saya yang lain pun juga begitu yang mulia. Bukan hanya tas, kami diberikan perhiasan. Baju yang saya pakai adalah yang saya bikin dengan desainer muda lokal Indonesia. Jadi, kami, ya saya yang mulia. Juga sudah banyak yang barannya ya penjelasan saudara mengenai tas. Kalau mengenai tanah dan bangunan, ya itu kan tempat tinggal itu. Apakah tadi karena ada beberapa kapling tanah dan rumah tadi ya yang disampaikan oleh penuntut umum, apakah saudara membeli tanah dan bangunan itu memang untuk saudara menggunakan sendiri atau ada hanya semacam investasi simpan uangnya saja di situ? Yang mana yang mulia? Ada beberapa tadi yang disampaikan oleh tanah dan bangunan itu yang sudah dijelaskan tadi. Oh, yang kata 4 itu, saya ingin membeli untuk orang tua yang mulia. Untuk orang tua, jadi untuk digunakan lah, namanya bukan Digunakan. investasi ya, Hah? bukan investasi. Bukan yang Ada mulia. juga banyak orang di Jakarta sini beli rumah dia nggak pakai, kosong aja itu banyak. Ya kan, ada rumah ketiga, keempat itu banyak orang Jakarta gitu. Maksud saya, sebelum membeli itu, biasa kalau mau dipakai sendiri tentu kan bermusyawarah dengan suaminya. Wah ini bentuknya kurang bagus atau tidak, apa sih istilah Cina feng shui, ya macam-macam lah, kan biasa gitu aja. Kebetulan saya melakukan perjanjian pranikah yang mulia dan saya tim manajemennya keluarga. Kalau mau membeli sesuatu, maaf yang mulia, saya hanya memberitahu suami saya, tapi saya berdiskusi dengan keluarga saya. Karena keluarga saya ini tim manajemen saya. Dari dulu saya berkata dari 2004, saya selalu mendiskusikan masalah harta, pekerjaan dengan keluarga saya, dengan manajer saya. Tapi untuk selama suami, maaf yang mulia, kami punya batasan-batasan dengan pekerjaan. Untuk aset pun saya hanya memberitahu saya mau beli di mana. Tapi untuk mendiskusikan beli di mana dan berapa itu dengan keluarga saya, karena saya tim manajemennya keluarga. Saya kan melakukan perjanjian pranikah dan saya sudah punya pekerjaan sendiri yang mulia dari tahun 2004. Jadi yang dominan itu punya keinginan kemauan untuk membeli tanah dan bangunan ini tadi adalah saudara, bukan dari suaminya. Yang disebutkan tadi oleh penuntut umum itu ada beberapa, ada satu komplek 4 kapling tadi itu kan. Kalau yang atas nama suami saya itu dia yang mau beli. Tapi kalau yang atas nama saya yang mau beli yang mulia. Kami bisa rata. Jadi saya beli punya saya sendiri, dia beli punya dia sendiri. Kalau atas nama saudara sendiri. Betul, betul. Kalau atas nama suami saudara itu, apakah juga ada persetujuan dari saudara? Ya ini kan sudah Iya. ini ceritanya. Suami saya hanya bilang dan saya sih setuju-setuju aja. Ya, disampaikan gitu Iya. ya. Oke, dari penasihat hukum gimana? Kita lihat tadi kan saudara sampaikan ya ada juga pembelian kado ya dari apa namanya snow selling. Iya. Ya. Apakah pemilik daripada snow selling itu adalah Ingrid TK Betul. dan nama Ingrid itu adalah ada yang di dalam transfer tadi yang Iya. dilakukan oleh Saya Rati beli jual tas. Iya. yang itu dijual gas. Hmm. Yang mulia ada surat yang disampaikan oleh Snow Selling yang juga menyampaikan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi pada hari ini berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Rati. Itu juga sudah disampaikan dalam penyidikan ketika Ingrid pemilik Snow Selling dipanggil oleh Kejaksaan tanggal 7 Juni 2024. Yang nanti dilanjutkan aja dalam video. Siapa yang mulia? Oke, masih ada. Ini kan ada di depan saya ada last list, ada target, authentic looks, ada Snow Selling. Apakah dari ketiganya ini yang saudara tadi atas itu sebagai bentuk imbal tukar jasa promosi, ya, itu jasa promosinya dilakukan di posting di mana? Di Instagram saya, Apa nama akunnya? Sandra Dewi 88. Sandra Dewi 88. Cukup. Jadi untuk